Selamat malam. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan satuan, jenis besaran, dan dimensi dari suatu variabel pada persamaan fisika. Pertama-tama saya akan memberikan suatu catatan bahwa ada 7 besaran pokok fisika yang ditetapkan oleh para ahli fisika. Dari 7 besaran pokok itu, ada 3 besaran pokok yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah 3 besaran pokok tersebut, beserta dimensi atau lambang penulisan yang benar dan satuannya, yaitu besaran pokok tersebut: 1. Massa, dimensinya M, satuannya kilogram. 2. Besaran pokok panjang, dimensinya L, satuannya meter. Dan besaran pokok yang ketiga adalah waktu, dimensinya T, satuannya detik. Ingat ya, dimensi ini M, L, dan T itu ditulis dalam huruf yang besar atau huruf kapital. Dan dia harus diberi kurung siku buka dan kurung siku tutup. Jelas ya? Persamaan fisika lebih rumit daripada persamaan matematika. Mengapa? Karena variabel-variabel yang dipakai dalam persamaan fisika seperti ABC atau EGZ mempunyai arti fisis, yaitu ukuran yang mempunyai satuan, jenis besaran, dan dimensi. Paham ya? Berikut ini saya mempunyai 5 soal persamaan fisika. 1. A sama dengan B. 2. A sama dengan K kali B. 3. A sama dengan K kali B kuadrat. 4. A sama dengan B pangkat X kali C pangkat Y. Dan 5. A sama dengan B kali C ditambah D kali E. Soal nomor 1. Diketahui persamaan fisika A sama dengan B. Jika A adalah panjang, satuannya meter, tentukan A jenis besaran dari B, B satuan dari B, dan C dimensi dari B. Jawab nomor 1. Karena A sama dengan B, maka tentu saja dengan mudah bisa kita jawab A jenis besaran dari B adalah juga panjang, dan B satuan dari B adalah juga meter. C dimensi dari B adalah L. Jelas ya? Berikutnya soal nomor 2. Diketahui persamaan fisika A sama dengan K kali B jika A dan B adalah besaran jarak dan satuannya meter. Tentukan A satuan dari K, B apakah K adalah suatu besaran, dan C apakah K mempunyai dimensi. Jawab nomor 2. A sama dengan K kali B, maka K sama dengan A per B. K sama dengan meter per meter sama dengan 1. A K sama dengan 1 sama dengan konstanta. Artinya K tidak mempunyai satuan. B tidak. C tidak. Soal nomor 3. Diketahui persamaan fisika A sama dengan K kali B kuadrat. Jika A adalah luas dan satuannya meter persegi dan K adalah konstanta, tentukanlah A satuan B, B jenis besaran B, C dimensi B. Jawab nomor 3. A sama dengan K kali B kuadrat, maka B kuadrat sama dengan A per K. B sama dengan akar A per K, sama dengan akar meter persegi per 1. B sama dengan akar meter persegi sama dengan meter. Jadi A satuan dari B adalah meter,
B. Jenis besaran dari B adalah panjang. Dan C. Dimensi dari B adalah L. Jelas ya? Soal nomor 4. A sama dengan B pangkat X kali C pangkat Y. Jika A sama dengan debit, satuannya meter kubik per detik. B sama dengan luas, satuannya meter persegi. Dan C sama dengan kecepatan, satuannya meter per detik. Tentukan A nilai X dan Y, B dimensi A, B, dan C. Jawab nomor 4. A sama dengan B pangkat X kali C pangkat Y. A adalah debit, satuannya meter kubik per detik, sama dengan meter persegi pangkat X dikalikan meter per detik pangkat Y. Maka meter kubik per detik sama dengan meter pangkat 2X dikali meter pangkat Y per detik pangkat Y. Pertama-tama kita selesaikan dulu yang detik ya, karena lebih mudah. Detik pada ruas kiri adalah detik pangkat 1, sedangkan detik pada ruas kanan adalah detik pangkat Y. Jadi detik pangkat 1 sama dengan detik pangkat Y, maka Y sama dengan 1. Kemudian kita selesaikan yang meter. Meter kubik pada ruas kiri sama dengan meter pangkat 2X ditambah Y. Dari mana meter pangkat 2X ditambah Y ini? Yaitu dari meter pangkat 2X dikali meter pangkat Y. Jadi pangkatnya ditambah. Maka meter kubik sama dengan meter pangkat 2X tambah Y. Berarti pangkatnya 2X ditambah Y sama dengan 3. Nah, Y ini kita lingkari merah. Kenapa? Karena nilai Y sudah diketahui sama dengan 1. Kita masukkan ke sini, 2X ditambah 1 sama dengan 3. 2X sama dengan 3 min 1, 2X sama dengan 2. X sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jelas ya? Berikutnya soal nomor 5, soal yang terakhir. A sama dengan B kali C ditambah D kali E. A sama dengan impuls, satuannya kilogram kali meter per detik. B sama dengan gaya, satuannya kilogram kali meter per detik kuadrat. E sama dengan kecepatan, satuannya meter per detik. Tentukan A satuan dari C dan D. B jenis besaran dari C dan D. Jawab nomor 5. A sama dengan B kali C ditambah D kali E. Artinya A sama dengan B kali C dan juga A sama dengan D kali E. Kita kerjakan dulu yang A sama dengan B kali C. A satuannya adalah kilogram kali meter per detik, sama dengan B satuannya kilogram kali meter per detik kuadrat dikali C. C inilah yang akan kita cari. Kilogram pada ruas kiri dicoret dengan kilogram pada ruas kanan, dan meter pada ruas kiri dicoret dengan meter pada ruas kanan, dan detik di sebelah kiri juga dicoret dengan detik pada ruas kanan. Tetapi detik di ruas kanan adalah detik kuadrat, maka detik di ruas kiri ini tinggal 1, sedangkan detik kuadrat pada ruas kanan ini tinggal detik. Jadi kilogram kali meter per detik pada ruas kiri ini berubah menjadi 1 karena sudah habis dibagi dengan kilogram kali meter per detik pada ruas kanan. Tetapi ingat, pada ruas kanan masih tinggal per detik, menjadi 1 sama dengan
C per detik. Maka C sama dengan detik. Berikutnya, A sama dengan D kali E. A satuannya adalah kilogram kali meter per detik sama dengan D. Ini yang akan kita cari dikali meter per detik, yaitu satuan dari E. Perhatikan, meter pada ruas kiri dicoret dengan meter di ruas kanan, dan detik pada ruas kiri dicoret dengan detik pada ruas kanan. Maksudnya dicoret itu saling dibagi ya, sehingga hasilnya 1. Karena variabel yang sama, meter dibagi meter, maka hasilnya 1. Detik dibagi detik, hasilnya 1. Sehingga tinggal di ruas kiri adalah kilogram, dan di ruas kanan tinggallah D saja. Berarti D sama dengan kilogram. Jadi A, satuan dari C adalah detik, dan satuan dari D adalah kilogram. B, jenis besaran dari C adalah waktu, dan jenis besaran dari D adalah massa. Jelas ya? Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Selamat malam.